Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Amma ba'du. Salah satu ayat yang menjadi ayat inti dari Al-Quran, dan ayat ini tidak hanya diturunkan kepada baginda Muhammad SAW, merupakan bagian dari Al-Quran, tetapi ayat ini diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bisa dikatakan sebagai ayat qadimah. Kalau istilah Al-Quran, ayatun karimun, ayat yang sangat dimuliakan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Adam pun mendapat ampunan dari Allah berkat ayat ini. Apa itu? Adalah ayat basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini diturunkan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipindah tempatkan dari surga ke dunia, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Allah menurunkan ayat basmalah ini kepada Nabi Adam, dan Allah mengampuni dosa Nabi Adam di barakati basmalah summa rufi'an. Disebutkan di dalam kitab Al-Mi'ad di Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, memulai kitabnya Dr. Muhyiddin di sini dengan Fadilah Basmalah. Padahal pembahasannya tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Permulaannya, mukadimahnya dengan menggunakan pembahasan basmalah. Di sini dijelaskan bahwa wa ruwiya anna awwala ma unzila ala Adam alaihi salatu wassalam bismillahirrahmanirrahim. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Adam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faja'ala bi kasrati man min tilawatiha fatahu ta'ala alaihi wa ghafara. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memperbanyak membaca basmalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas kesalahan, bukan dosa, atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika berada di surga. Fataballahu alaihi wa ghafara. Allah menerima taubatnya dan Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Setelah itu, setelah diterima taubatnya, summa rufi'at ba'da. Wahyu basmalah yang diturunkan kepada Nabi Adam rufi'at ba'da, dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, kesaktian basmalah yang diturunkan Nabi Adam dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa unzilat ala Nuh alaihi salatu wassalam wa huwa fis safinati. Kemudian diturunkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam wa huwa fis safinati, ketika Nabi Nuh berada di atas perahu. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan Nabi Nuh, summa rufi'at ba'da. Basmalah ini diangkat kembali oleh Allah. Wahyu basmalah diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Nuh. Summa unzilat ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hina ulqiya, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kubangan api. Allah fatalaha wa huwa fi kafatil manjali faja'alallahu an-nar 'alaihi bardan wa salaman. Allah menurunkan basmalah dan Ibrahim membaca basmalah. Kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu, api itu kepada Nabi Ibrahim bardan wa salaman. Turunlah ayat Al-Quran yang terkenal, qulna ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tidak mempengaruhi, tidak menjadi panas pada Ibrahim. Barokahnya Allah menurunkan basmalah kepada Nabi Allah. Nabi Ibrahim summa rufi'at ba'da. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selamat, summa rufi'at ba'da. Ayat atau wahyu basmalah diangkat oleh Nabi Ibrahim, artinya oleh Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Kemudian summa unzilat ala Musa alaihi salatu wassalam faqahhara fir'auna. Kemudian Allah menurunkan basmalah kepada Nabi Allah Musa. Apa kesaktian basmalah bagi Musa? Faqahhara fir'aun. Bengar mentak Fir'aun. Prabowo itu. Bengar faqahhara fir'aun. Ibrahim Nabi Musa berani membentak Fir'aun, barokahnya basmalah tadi. Kemudian Allah Ta'ala yaqul al-bahr, dan Allah dengan barokahnya basmalah, kesaktian basmalah, Nabi Musa oleh Allah diberi mukjizat apa? Membangun Suramadu di Laut Merah, membangun jalan di Laut Merah dengan membelah lautan, beton ini jalan tasik. Maka Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kemudian Nabi Musa selamat. Tapi summa rufi'at waqdah, kemudian diangkat setelah itu. Dan yang fenomenal terakhir dari basmalah yang diterangkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan basmalah ini kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman dengan barokahnya basmalah ini, Nabi Sulaiman mampu menguasai bahasa beragam ribu bahasa, sampai bahasa An-Namlah. Ya ayyuhan namlatu, semut, semua burung. Nabi Sulaiman sebahasa pun sampai ngerti Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman mampu menguasai angin dan awan, barokahnya oleh Allah diturunkan wahyu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai, dapat mengendalikan bangsa jin dan setan, itu kan karena barokahnya basmalah. Nah, terakhir Nabi Sulaiman juga mampu menguasai Ratu Balqis, bukan hanya kerajaannya, mereka kuasai kalau basmalah. Nah, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim alla taqlu alayya wa qulini muslimin. Apa rabbi? Mahabbah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla taqlu alayya wa qulini muslimin. Ini perintah apa Sulaiman kepada Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah ini alla taqlu alayya, jangan sekali-kali menentang kepada waktu muslimin. Taslimlah kepada, tunduklah kepada aku, kata Nabi Sulaiman. Kalau ucap Balqis, terkejut. Maka sentuh hati orang yang berbasmalah, mata kerja. Kalau bismillah, apa yang mau baca Nabi Sulaiman? Basmalah. Kesaktian dan wahyuan daripada basmalah diangkat oleh Allah dari Nabi Sulaiman. Maka basmalah terakhir diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam basmalah ini oleh Allah dijadikan sebagai fawatihus suwar, pembuka setiap surat. Fawatihus suwar, pembuka setiap surat. Setiap surat kalau kalian baca pasti ada basmalahnya kecuali surat Bara'ah. Dan basmalah juga termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i dan beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa basmalah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan kandungan Al-Quran yang berisi 4 itu, berisi 4, akidah, syariat, kemudian cerita tentang yang masa-masa lalu dan yang gaib, kemudian tentang akhlak. Yang 4 itu isinya terangkum semuanya di dalam Al-Fatihah. Terangkum semuanya di dalam Al-Fatihah. Saya bentuk ayat tadi. Bila Fatihah itu luar biasa bagi saya. Sakti untuk Fatihah. Kita seluruh isi kandungan Al-Fatihah itu terangkum di dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan wahyu paling qadim, wahyu paling lama, paling qadim, paling lama yang diberikan Allah kepada Nabi, kepada manusia. Dan di dalam kandungan Al-Fatihah itu yang hanya 4 kalimat, Bismi, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Mengapa 4 kalimat? Ini rahasianya banyak. Dan huruf Al-Fatihah itu ada 19. Mengapa 19? Ini banyak rahasianya. Maka seluruh kandungan Al-Fatihah itu terangkum dalam babnya Al-Fatihah Bismillah. Kuncinya di bab. Bab
yang titik satu di bawah harkat kasrah lagi. Apa makna ba itu? Disebutkan di sini bahwa wa makna al-ba'u fil basmalati huwa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ngerti? Bi kana ma kana. Ini kandungannya. Berarti rangkuman firman Allah semuanya terangkum di bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Maknanya bi karena sengkok firman Allah, bi karena sengkok kana ma kana. Ber apa sila berdia. Karena sengkok firman Allah. Wabi karena sengkok ya, ya kudu maya kudu bekal ber apa sih bekal bernya. Artinya semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bika nama kana, wabi kudu maya kudu. Dan ternyata baknya lafaz basmalah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya ada di noktotil bak, titik satu di bak. Apa maknanya nokto satu itu? Adalah al-wahdatul satu, yakni wahdaniyatullah ta'ala, wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa nama bak dimaknai kasrah, diharapkan di kasrah. Menurut kalimat tafsir tasawuf di sini dijelaskan apa nama bak yang dipilih sebagai pemula. Apa nama bak harkat kasrah? Ternyata al-ba huwa harful inkisar tawahu. Di dalam asrarul huruf ada kitab namanya Asrarul Huruf, rahasia-rahasia huruf. Ternyata ba itu adalah harful inkisar, huruf yang inkisar pecah, tidak bermakna apa-apa. Abad ada artinya apa-apa. Wattawatu dan huruf tawadu. Beda dengan alif. Alif itu adalah huruf ana wa nahnu wali wa indi arba'atul mudlikatul ana. Beda dengan alif. Alif itu huruf takabbur. Beda. Ba ada huruf tawadu. Artinya Allah memulai hambanya, memulai kalimat apa? Basmalah itu dengan ketawaduan. Artinya apa? Salah tawadu harfnya kasrah. Kasrah apa artinya? Kasrah itu maknanya bodoh. Salah tawadu bodoh. Di orang tasawuf dimaknai bahwa lafaz Bismillah makna tasawufnya. Orang yang nyambunglah wasal ila Allah. Mun bismillah lafaz ba orang terus hamba Allah terus nyambung ke Gusti Allah, maka kudu diurut. Ingat itu. Dalam penulisan basmalah huruf alif kedua seharusnya bismillah. Seharusnya bismillah. Alif kedua bukan itu penjenengan, kecuali di ayat yang ketiga itu. Dibuang alifnya. Apa nama? Karena alif adalah huruf takabbur. Orang yang takabbur di hatinya tidak akan pernah nyambung dengan Allah. At-takabbur min sifatil uluhiyah. Karena takabbur adalah sifat dari ketuhanan. Benih sifat manusia. Orang yang berada di sifat takabbur tidak akan nyambung dengan Allah. Untuk nyambung dengan Allah maka harus berubah, harus tawadu. Salah tawadu intisar. Tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa